Sobatku semua, kita selingin dulu ya dengan tema kali ini, ketahanan pangan keluarga menjadi solusi atasi pandemi COVID-19. Namun tetap ikutin terus cara membongkar rahasia LKD tetap juara di bagian 3. Ketahanan pangan dan gizi berbasis konsumsi pangan keluarga dapat menjadi solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Penanganan urusan pangan dan gizi ini merupakan sangat penting karena pandemi telah menimbulkan dampak serius ke berbagai sektor, termasuk kemampuan masyarakat dalam menyediakan, menjangkau, dan memanfaatkan bahan pangan bagi keluarga. 2/3 urusan kelaparan berhubungan dengan kecukupan konsumsi pangan dan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Persoalan konsumsi pangan dan ketidakcukupan gizi seperti ancaman stunting pada anak menjadi problem yang harus dicarikan solusinya mulai dari tingkat keluarga. Meski demikian, pembicaraan soal pemenuhan gizi keluarga tidak sebatas membahas aspek sosial budaya dan selera makan, karena juga terkait dengan pengetahuan dan kesadaran akan gizi. Nah, dalam konteks ini, peran ibu menjadi sangat penting. Pendapatan keluarga sangat menentukan untuk memastikan kecukupan pangan bergizi, serta pemahaman soal sistem pangan juga sangat penting. Ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga ditentukan oleh faktor distribusi, pengolahan, penyimpanan, hingga konsumsi. Kebangkitan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pertanian rumah tangga atau dalam pertanian komoditas. Petani yang termarginalkan harus didampingi oleh penyuluh pertanian kota atau kabupaten yang telah terdidik, karena pertumbuhan ekonomi pertanian menjadi tidak produktif jika kerjanya tidak terdidik. Sobatku semua, pada masa pandemi ini menyebabkan gangguan sistem logistik global yang berdampak pada persoalan akses pangan. Di Indonesia sendiri dan juga negara lain yang memiliki tingkat ekonomi serupa atau di bawah Indonesia, masalah akses pangan yang timbul umumnya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang tidak memadai, bahkan sekedar untuk membeli pangan pokok. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 menyumbang andil pada menurunnya ketahanan pangan sampai masyarakat harus bergantung pada bantuan pangan dari pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik yang merilis pada bulan Mei tahun 2020, terjadi penurunan nilai tukar petani sebesar 0,85%, di mana NTP merupakan indikator untuk mengukur tingkat daya beli petani di pedesaan. Juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Dampak besar pandemi yang dirasakan oleh petani kecil dan masyarakat memiliki akses pasar terbatas karena petani hanya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga murah di pasar lokal. Tentunya hal ini berdampak pada sulitnya petani membeli bibit dan memperbarui tanaman mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat agar dapat turut andil dalam menjaga ketahanan pangan? Sobatku semua, masyarakat dapat membantu menjaga keseimbangan permintaan dan suplai bahan pangan dengan tidak melakukan panic buying, terutama untuk bahan-bahan pangan dengan umur simpan yang pendek. Mengingat umur simpan yang pendek, menimbun bahan-bahan pangan tersebut terlalu lama justru akan membawa dampak lain bagi lingkungan, yaitu meningkatnya limbah dari makanan yang tidak dapat dikonsumsi karena sudah lewat umur. Sinergi di antara masyarakat pun menjadi sangat penting dan krusial dalam menghadapi masa pandemi ini. Banyaknya kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memberikan bantuan bahan pangan untuk masyarakat lain yang membutuhkan dapat
sangat membantu terjadinya keseimbangan sistem permintaan dan suplai ketahanan pangan. Namun, kita juga sebagai masyarakat mandiri harus mampu menciptakan ketahanan pangan sendiri dalam lingkungan keluarga kita. Sebagai contoh, saya mengisyaratkan pada keluarga saya sendiri, mulai dari dulu saya sudah menanam tanaman-tanaman yang berbahan pangan, apakah itu buah-buahan atau juga sayur-sayuran, dan yang menghasilkan produksi pangan sendiri, seperti peternakan lele, patin, nila, dan juga menanam tanaman hasil sayuran yang bisa kita jual sendiri. Menanam sayuran, tumbuhan buah-buahan, memelihara ayam kampung, peternakan lele, kemudian kita juga memelihara ikan nila, ikan patin. Hal tersebut dapat kita lakukan sendiri di rumah tangga kita untuk menunjang pendapatan keluarga. Selain daripada itu, hal-hal produktif yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah tangga, kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk menanam tanaman yang berguna bagi keluarga kita sendiri.